Kelas A, Rumusan masalah, rumusan masalah, terus apa lagi? tujuan, manfaat. Tujuan apa? Terus yang terakhir. Kemarin bilang Bapak ruang lingkup. Nah, ruang lingkup. Jadi awalnya sebenarnya di KTI 2019 itu sistematika penulisan. Tetapi di KTI 2024 sistematika penulisan diganti menjadi ruang lingkup penelitian. Jadi tolong nanti yang sudah mengerjakan sistematika penulisan itu diganti menjadi ruang lingkup penelitian, ya. Nah, tolong diganti menjadi ruang lingkup penelitian. Bagaimana cirinya dari ruang lingkup penelitian? Saya sudah membuat PPT-nya. Tolong nanti tapi saya PPT-nya sudah di-share oleh Shipa di kelas B. Nanti tolong di-share aja di grup angkatan. Di situ ada cara membuat eh, di situ ada cara membuat apa sorry, cara membuat eh, link penelitian yang benar gitu ya. Ada bikin tuh ada acara kemarin di Lintar. Nah, itu yang benarnya ya. Tolong diperbaiki. Oke, kita kembali ke laptop. Sekarang tugas dari teman-teman semua untuk selama minggu ini dan minggu depan. Minggu depan kan ada webinar. Jadi fokuskan minggu depan. Kalau bisa sudah harus selesai semua kerangkanya, meskipun belum lengkap ya. Apa saja yang harus ada di bab 2? Yang pertama adalah kajian teori ya. Ini adalah poin 2.1 ya. Ini poin 2.1. Ini yang harus ada pertama, kajian teori. Nanti untuk 2.1 adalah kajian teori, 2.2 adalah penelitian terdahulu, 2.3 adalah kerangka penelitian, dan 2.4 ya. 2.4 adalah hipotesis. Namun khusus yang hipotesis hanya berlaku untuk penelitian kuantitatif saja. Tidak berlaku tidak berlaku untuk penelitian di luar penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu ada dua, yaitu dan eksperimen dan survei. Ya, kalau di luar penelitian itu berarti tidak perlu ada 2.4, cukup sampai di bagian 2.3 saja. Oke, sampai sini paham? Oke, apa yang harus ada di bagian kajian teori? Nah, jadi kalau untuk kajian teori, yang pertama disajikan adalah variabel Y-nya, ya, variabel terukurnya atau variabel yang akan dipengaruhinya. Berarti nanti 2.1.1 adalah variabel Y, ya. Kemudian 2.1.2 ini adalah variabel X-nya, ya. Kemudian 2.1.3 ini adalah eh, kaji apa sorry, bukan. Objek penelitiannya. Apa yang dimaksud objek penelitian? Misalnya menelitinya di mana? Di PAUD. Ya berarti kajiannya tentang PAUD ya, pendidikan anak usia dini. Misalnya kajiannya tentang posyandu, berarti di sini terkait dengan posyandu gitu. Atau misalnya kajiannya tentang apa? Masyarakat, berarti di sini masyarakat apa yang maksud? Masyarakat adakah dan seterusnya, ya. Masyarakat. Nah, itu ya. Oke, berarti yang pertama harus dijelaskan apa itu variabel Y. Untuk masing-masing variabel, untuk masing-masing variabel terdiri dari minimal ini, ya. Sorry, ini masing-masing. Minimalnya ini. Definisi, karakteristik,
karakteristik, prinsip-prinsip, indikator, dan langkah-langkah. Nah, khusus untuk langkah-langkah, ini sebenarnya lebih condong ke variabel X saja. Ya, khusus untuk langkah-langkah, condongnya nih nanti, atau gini aja, bentar, supaya tidak keliru. Nah, gini, ya, untuk variabel. Nah, ini, oke, gini ya. Hmm. Gini, jadi untuk variabel Y itu terdiri dari definisi, karakteristik, prinsip, indikator. Sedangkan untuk variabel X itu definisi, karakteristik, prinsip, indikator, dan langkah-langkahnya. Ini yang minimal ada. Tapi nanti kalau misalnya sudah bimbingan, ada pembimbingnya ingin menambahkan ya tergantung pembimbingnya. Tapi ini adalah minimalnya yang harus ada dalam kajian teori, ya. Yang harus dan harus nanti dilengkapi dengan sitasi. Wajib ada sitasinya, ya. Tidak boleh tidak ada sitasinya. Kalau tidak ada sitasinya berarti salah. Oke, itu yang pertama. Sebelum saya lanjut, barangkali ada yang ingin ditanyakan, utamanya yang kelas A. Kalau kelas B kemarin yang hadir sudah saya jelasin. Yang hadir tapi ya, yang tidak hadir nggak tahu. Tidak ada. Ya silakan Amara, Bapak, ini silakan. apa? Kecil sekali suaranya, aku nggak dengar. Kalau ini Pak, kedengeran nggak? Agak kecil suaranya Amara. Halo, Ya, kedengar jelas Pak. ya kurang jelas. Halo Pak. Ayo, nggak dengar. Mas suaranya. Bapak ini Halo, putus-putus Amara, aku nggak dengar. Ya udah di ketik aja di kolom chat. Ketik, ketik. Ada yang lain? Ya, tanya. Bapak mau tanya, kalau yang objek penelitian itu teh, maksudnya teh, kalau misalkan saya, misalkan di posyandu gitu, berarti kita teh ngejelasin tentang posyandu yang ada di sana, tentang Ya, karakteristik yang terkait X posyandu sama secara Y. umum aja. Ah, Jelaskan oke, oke. posyandu secara umum saja, ya. Misalnya posyandu itu apa, ciri-ciri posyandu. Intinya posyandu secara umum. Ya, bukan posyandu yang di tempat itu aja enggak, tapi posyandu secara umum misalnya, gitu ya. Kalau teman-teman kajiannya adalah misalnya pola asuh, pengaruh media, otomatis kan kajiannya tentang PAUD ya. Berarti itu PAUD aja di situ, nggak usah yang lain-lainnya. Ini kalau misalnya kajiannya bukan di sekolah, kajiannya penekanannya di misalnya di masyarakat. Ah, itu salah satu contoh tadi di posyandu, ya. Gitu. Atau misalnya ada yang mengkaji tentang wilayah tertentu, misalnya yang mengkaji tentang suku Sunda misalnya, atau permainan tradisional Sunda. Ah, berarti permainan tradisional Sunda itu yang harus ditekankan. Ya contoh itu aja contohnya ya. Oke. Khusus Baik, Bapak, untuk terima kasih. khusus untuk yang tidak ada lokusnya, misalnya penelitian pengembangan. Berarti nanti untuk objek penelitiannya teman-teman yang ambil pengembangan ya, kajilah terkait dengan desain-desain pengembangan. Kaji tentang desain-desain pengembangan. Oke? Oke, lanjut. Bagaimana prompt AI-nya? Nah, ini prompt AI yang bisa dipakai. Perintahnya kepada ChatGPT seperti ini. Ya, ini kurang lebih. Tapi teman-teman bisa nambahin. Misalnya lengkapi juga dengan ini. Nah, saya lupa tadi nih. Nah, yang terdiri dari
dari titik 2. Nah, ini ya. Oke, ini contoh perintahnya. Nanti file ini saya kasih ke grup, bisa digunakan. Tapi ingat, untuk mengkaji teori, bentar saya perlihatkan. Ini adalah contoh disertasi saya. Ini teman-teman bisa ngikutin. Untuk kajian teori itu harus seperti ini. Pembuatnya, ciri-cirinya ya. Jadi dalam satu paragraf itu paling sedikit ada 3 sitasi. Paling sedikit ada 3 sitasi. Dan sitasinya hanya berada di kalimat kedua. Oke. Dan kalimat diakhiri dengan kalimat sebelum terakhir. Intinya kalimat terakhir ini adalah punya kalian. Ya. Tidak boleh kemudian mencantumkan sitasi itu di akhir sini. Salah. Ya. Karena kalimat terakhir ini, kalau teman-teman lihat, ini adalah kalimat kesimpulan atau kalimat yang kalian sebenarnya bikin sendiri. Nah, jadi untuk membuat kajian teori, tolong paragrafnya diperhatikan. Paragrafnya itu terdiri, sitasinya berada di kalimat ini saja. Oke, paham? Sini paham ya? Oke, itu yang penekanan pertama. Penekanan kedua, lanjut. Kita melihat ke penelitian terdahulu. Tolong yang ingin bertanya langsung aja raise hand ya. Langsung raise hand. Kalau yang ingin bertanya. Nah, lanjut ke sebelum ke penelitian terdahulu, clear ya? Yang kajian teori, gimana? Yang belum hadir kemarin, clear ya? Ya kan? Hmm. Analisis konten ya, Asia ya. Asia kan analisis konten kan? Nah, Hasya fokusnya di objeknya itu bahas tentang penelitian analisis konten. Metodenya, ya. Hasya bahas aja apa itu analisis konten. Intinya ruang lingkup analisis konten Hasya bahas semuanya. Oke? Oke, sama-sama. Ada yang lain? Ya, Salsa silakan. Aku mau nanya yang bagian variabel X itu kan ada langkah-langkah. Hmm. Nah, aku tuh Ya, variabel X-nya tuh pengaruh penggunaan gadget, berarti langkah-langkah penggunaan gadget atau ah, khusus untuk seperti itu. Yang dimaksud di sini langkah-langkah kalau menggunakan metode atau media. oh, Kalau hanya pengaruh pola asuh, penggunaan gadget itu tidak perlu langkah-langkah. Cukup sampai ke indikator saja. oke Pak, makasih. Oke, jadi pentingnya bertanya ya mengklarifikasi judul teman-teman. Kalau tidak bertanya, saya tidak tahu permasalahannya. Ada lagi? So, kita clearkan dulu di Izin kajian bertanya, teori. Bapak, Silakan aja ya. untuk yang langkah-langkah itu apakah harus berupa poin atau sesuai atau berbentuk paragraf? Oke, buat khusus untuk langkah-langkah, kasih dulu pengantar 1 kalimat, kemudian baru kayak gini bentukannya, Najia. Kasih dulu, di sini langkah-langkah ya, langkah-langkah metode X. Kasih dulu kalimat seperti ini, baru kemudian poin-poin kan langkah-langkahnya kayak gini. Oke, jelas? Jelas, Bapak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lainnya, selebihnya buat dalam bentuk paragraf. Selebihnya buat dalam bentuk paragraf. Oke? Supaya gampang memberikan citasi nanti. Kalau untuk langkah-langkah, citasinya nanti itu di awal, di bagian sini nanti. Misalnya menurut Mirawati 2010, langkah-langkah penerapan model X misalnya adalah sebagai berikut. 1, 2, 3 gitu. Citasinya di situ, di awal. Bukan di akhir citasinya. Oke, ada pertanyaan lagi? Bapak izin bertanya, Farah, silakan Farah.
Kan saya objek penelitiannya itu di Kidzania ya Pak. Berarti masuknya kemana? Kitsannya berarti PAUD, PAUD, Neng. PAUD. PAUD. Oh, iya Pak. Terima kasih Pak. Tentang PAUD aja. Ya. Oke, ada yang lain? Aku Bapak. Silakan. Bapak kan aku teh mengutip dari buku-buku, tapi bukunya itu nggak asli, jadi karangan dokter Paul gitu tentang eh biasa. Nah itu sitasinya Berarti ke Dokter gimana? Paul, jangan Piasenya. Oh Misalnya oke. begini, menurut Piase, apa menurut Piase, tapi dalam begini maksudnya. Ntar saya kasih contoh. Misalnya ini ya, misalnya ini asli. Nah, positivisme misalnya menurut asli, menurut Piase, positivisme adalah nanti citasinya Dokter Paul yang di belakang, tapi Piase udah muncul namanya di depan. Oh oke. Terus Bapak kok sitasinya itu manual kan karena bukunya buku asli gitu Pak, bukan PDF. Kamu bisa input manual bukunya itu ke Sotero atau ke Sotero atau ke Mendeley, input manual. Oke Bapak. Kemarin saya sedang ngajari cara input manual dari buku waktu Ya. mata kuliah KTI. Oke Bapak, terima kasih. Ya, oke. Ada lagi? Alisa, silakan Alisa. Pak ini sama Rana. Oh, Rana juga boleh, silakan. Bapak izin bertanya kalau yang aku berarti pakai langkah-langkah apa enggak, Pak? Apa? Halo? Halo, Bapak suaranya terdengar. Terdengar? Bapak berarti kan judulnya kan pengembangan instrumen observasi perkembangan sosial emosional anak usia dini menggunakan model manifest REST. Itu pakai langkah-langkah apa enggak? Apa paragraf Tidak aja? perlu. Tidak perlu paragraf saja kamu, paragraf saja. Oh ya, makasih Bapak. Oke, Hasya. Makasih Pak. Hmm? Hmm? Iya, yang ketiga, iya benar-benar. Yang ketiga baru tentang analisis kontennya. Iya. Oke, Marcella silakan. Bapak, apakah suara saya terdengar? Terdengar, terdengar. Bapak izin bertanya, kan variabel X Marcella itu kan upaya guru. Nah, itu pakai Mm-mm. langkah-langkah apa enggak, Pak? Pakai langkah-langkah. Bentuk upayanya itu kayak gimana? Baik, Bapak. Terima kasih. Oke, Tania, ada lagi? Ya, Bapak. Ini masih sama yang tentang objek penelitian. Kan saya judulnya tuh pengaruh pembelajaran budaya Sunda berbasis moto Siliwangi terhadap pengembangan identitas budaya Sunda pada anak usia dini. Berarti, Pak, untuk objek Ah, penelitiannya itu identitas ada budaya dua. ya? Identitas budaya Sunda dan PAUD. Tapi nanti bukan buat digabungin, tapi nanti dibuat kayak dua apa? 2.1.3.1 budayanya dulu, baru 2.1.2 Berarti yang PAUD-nya. pertama itu tentang identitas budaya Pertama Sunda itu ya, Pak? budayanya, iya, identitas budayanya dulu, baru PAUD-nya. Oke, Bapak. Terima kasih banyak. Marah dan tulis, Bapak isi bertanya kan itu sudah dibuat oleh ChatGPT dan tinggal menambah saja. Dengan teori itu dan uh, kamu bisa Google Scholar ya. Nah,
Jadi Google Scholar masuk di sini. Sabar dulu, sabar. Tanggal paste saja. Tinggal di paste. Kemudian, nah ini kan ada yang kalimat-kalimat yang mirip ya. Nah ini yang kalimat jadikan citasi. Yang hitam-hitam itu artinya kan mirip dengan kata-kata itu. Ambil yang paling banyak. Nah, baru kalian download satu-satu. Gitu ya caranya. Jadi untuk kalau sudah ada di ChatGPT, kalian bingung, ambillah atau kalian juga bisa kayak gini. Pilih ini kutip, nanti yang ini di copy atau di input manual di Zotero-nya. Kalau kalian bingung, harus input satu-satu, sekalian di input di Zotero-nya atau di Mendeley-nya. Gitu. Oke, paham ya, Amara? Oke, ini ada yang persepsi orang tua terhadap jaringan saya kurang bagus, guys. Apa ini? Bentar. Persepsi orang tua terhadap program PAUD Full Days, faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan. Berarti yang di sini untuk di kajian teorinya, tunggu dulu, suara saya jelas atau tidak? Suara saya jelas atau tidak? Jelas, Karena soalnya Bapak. hujan deras ini. Jelas, Jelas, Bapak. Halo, oke aman ya? Oke, jangan suara saya dulu, videonya nggak usah aktif dulu. Supaya nggak ada delay. Oke, untuk persepsi orang tua, berarti kajian pertamanya adalah terkait dengan program full day school. Itu dulu. Kemudian yang kedua adalah persepsi orang tua, ya. Kemudian yang ketiga adalah PAUD-nya itu sendiri. Nah, kemudian ini efektivitas edukasi gizi. Berarti edukasi gizi itu adalah variabel X-nya ya. Edukasi gizi itu variabel X-nya. Variabel apa ini? Berarti kualitas bekal makanan anak gitu. Oke, ada yang lain tadi Fikri yang angkat tangan. Kenapa? Silakan Fikri. Iya Bapak, izin bertanya mengenai judul saya, pengembangan modul pembelajaran ekokritik terhadap kesadaran lingkungan anak usia dini, itu objek penelitiannya seperti apa ya Pak? Pengembangan. Cukup Ya, pengembangan saja Fikri. pengembangan. Kayak gini Fikri bentukannya, saya perlihatkan. Ya, seperti apa? Saya ke atas dulu. Nah, ini. Oh, bukan. Ini. Kamu fokusin di sini. Pengembangan modul. Kalau ranah di sini nanti pengembangan asesmen. Kayak gini Fikri modelnya. Oh, baik Pak, seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, yes. Oke, sip. Clear ya? Berarti bagian kajian teori clear. Saya mau clearkan dulu semua bagian bab. Nanti teman-teman tugasnya dalam 1 minggu ke depan membuat langsung ke 3 atau keempatnya ini ya. Semuanya sudah harus jadi. Nggak apa-apa kasarnya dulu, nggak apa-apa. Nanti kita lengkapi bagian-bagian yang masih kurang. Oke, saya lanjut ya. Sekarang untuk penelitian terdahulu. Kalau ada 2019 ganti, cari yang 2020 ke atas. Jadi 2020, 21, 22, 23, 24. Kalau ada 2025 lebih bagus. Ya. Barangkali ada yang 2025 itu lebih bagus. Tapi kalau tidak ada cukup sampai 2024 saja, ya.
Tadi suara saya putus-putus banget katanya. Tolong di mungkin jaringan saya yang kurang bagus. Ini lagi hujan deras soalnya. Ya, maaf dimaklumi. Nanti form kalau teman-teman bingung, nanti form AI-nya saya kirim. Ya. Oke, bagaimana pertama adalah nama, kemudian tahun, kemudian hasil temuan. Nah, itu masing-masing nanti nanti di bagian paling akhir, tuh kan? Udah 1, 2, 3, 4, 5 tuh. Nanti di bagian akhir, paling akhir itu teman-teman baru menuliskan satu paragraf terkait ini. Apa kesimpulan persamaannya? Yang sama dengan penelitian kalian dari kelima riset itu apa? Jelasin. Kemudian yang berbeda dari 5 riset itu apa? Kemudian penelitian yang akan kalian lakukan seperti apa? Jadi ada tiga komponen utama dalam satu paragraf akhir itu. Ya, saya ulangi. Jadi ada tiga komponen utama di akhir paragraf. Ini tidak masuk poin, tidak dipoin-poinkan. Ya, jadi yang dipoin-poinkan hanya saya kasih contoh gini. Nah, jadi yang dipoin-poinkan itu hanya risetnya saja. Ini contohnya. Misalnya ini nama, ya. Kemudian ini tahun. Nah, ini adalah hasil temuannya. Nanti ada lagi 5. Nah, misalnya ini ada lagi riset di sini. Nah, di sini ada lagi riset tahun 2023 misalnya. Nah, nanti di bagian akhir, kemudian baru melengkapi yang ini. Nah, kalimat kesimpulan. Gitu. Ya. Jadi teman-teman urut dulu 5 poin. Urut dulu 5 poin. Setelah itu baru diakhiri dengan satu paragraf yang terdiri dari persamaan, perbedaan, dan penelitian yang akan dilakukan. Sampai di sini jelas? Silakan bagi ada yang ingin bertanya. Oke, clear ya? Berarti teman-teman tinggal bikin. Ya, nanti bikinnya ini bukan pakai ChatGPT. Ini bikinnya manual. Ini tidak dibikin pakai ChatGPT ya. Dari teman-teman nanti cari jurnal. Kemudian di jurnal itu kan ada abstrak tuh. Nah, saya perlihatkan contoh jurnal. Bentar. Saya perlihatkan contoh jurnal. Kelihatan nggak jurnalnya? Kelihatan, Pak. Oke. Yang diambil itu hanya di bagian hasil saja. Mana yang hasilnya ini? Jadi teman-teman fokus ke sini saja. Ke abstrak, tidak perlu baca semuanya. Ya, nanti yang dimasukkan tadi kan nama, tahun. Untuk hasil temuan tidak semuanya ini di copy, tetapi ambil ya ini misalnya nih, ambil bagian finding. Ini kan finding ya, saya tandai dulu. Nah, ini ya, this finding indicate. Ini kan berarti sudah masuk ke hasilnya. Hasil inilah yang dibawa ke boleh ke ChatGPT untuk diparafrase. Jadi jangan langsung di copy paste. Parafrase dulu, apalagi di bahasa Inggris kan. Bawa ke ChatGPT parafrase buat dalam bahasa Indonesia. Kemudian setelah berbahasa Indonesia baru diletakkan di sini. Nah, oke, sebanyak 5. Sebanyak 5 penelitian. Nah, nanti kalau sudah cukup 5, baru kemudian diakhiri dengan ini. Oke, paham ya? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan untuk penelitian terdahulu? Oke, kalau tidak ada berarti clear ya. Nanti saya akan cek yang sudah hadir kemarin. Kan yang hadir kemarin itu, oh silakan Asya. Oh ya, kalau gitu kita lanjut ke bagian 2.3. Untuk bagian 2.3 ini adalah kerangka penelitian. Ini from AI-nya ada ya. Tapi untuk kerangka penelitian nanti dibuat seperti ini. Bentar, saya lihatkan contohnya dulu. Untuk kerangka penelitian, dibuat kayak gini.
Jadi dibuat dalam bentuk narasi terlebih dahulu, ya. Ada narasinya. Nah, nanti yang narasinya bisa dibuat pakai ChatGPT. Tapi yang kalian buat manual nanti itu yang bagian ininya, bagian apa lagi? Bagannya, ya. Bagannya yang dibikin manual. Untuk bagan itu paling tidak terdiri dari 3 komponen. Apa saja komponen? Pertama adalah komponen problem atau komponen permasalahan. Ini berada di bagian atas. Ini permasalahan utama. Sedangkan yang tiga ini adalah eh, mengkerucut atau istilahnya apa ya? Breakdown-nya. Masalah utama itu di breakdown jadi 3 bagian atau dibagi menjadi 3 bagian. Jadi bagian 1, bagian 2 ini sebenarnya masih dalam satu komponen yang sama, yaitu komponen permasalahan. Nah, komponen kedua itu adalah variabel X-nya atau solusinya, ya. Atau intinya intinya adalah kegiatannya, kegiatan yang akan mempengaruhi atau solusinya. Kemudian yang ketiga adalah yang ini ya. Kalau yang ini tadi masih bagian komponennya solusi. Nah, bagian ketiga adalah hasil yang diharapkan. Oke, saya ulangi. Jadi komponennya ada 3, permasalahan, solusi, dan hasil yang diharapkan. 3 komponen itu. Apakah modelnya harus seperti ini? Tidak harus. Teman-teman silakan modifikasi. Ini cuma contoh saja. Yang jelas 3 komponen itu sudah tertera dalam bagannya. Ya, ini cuma contoh. Bahkan tidak boleh persis sama kayak gini. Kalau persis sama berarti menduplikat namanya. Teman-teman harus bikin sendiri versinya sesuai dengan judul risetnya masing-masing. Oke, untuk kerangka penelitian sampai di situ saja. Saya lanjutkan dulu sampai akhir. Untuk hipotesis ini khusus untuk penelitian kualitatif. Nanti suruh saja AI-nya pakai pakai ini, itu akan muncul otomatis. Nanti pakai aja langsung versi AI-nya. Tapi ini hanya khusus untuk penelitian kuantitatif saja, eksperimen dan survei. Di luar daripada itu nggak usah dipikirin bagian ini. Stop saja, cukup sampai di 2.3. Oke, materinya selesai. Silakan bagi ada yang ingin ditanyakan. Tadi Hasya ingin bertanya, silakan. Hmm. Hmm. Oke, untuk penelitian terdahulu gunakan penelitian yang memang ada irisannya dengan variabelnya kalian. Entah itu irisan dengan variabel X-nya atau irisan dengan variabel Y-nya. Kasus untuk Hasya, kalau itu lebih condongnya kalau riset itu sudah mencakup terkait dengan salah satu variabel yang Hasya punya, itu nggak apa-apa masukin aja. Meskipun itu nanti kajiannya lebih ke DKV, tapi ingat fokusnya lebih kepada variabelnya. Kalau sudah ada irisannya dengan variabel, sudah cukup. Tapi sebenarnya gini catatannya, carilah penelitian yang paling mendekati penelitian kalian. Ya, paling mendekati penelitian kalian. Kalau hasilnya itu analisis konten, ya carilah penelitian analisis konten yang mengkaji tentang misalnya emosi. Meskipun bukunya beda atau videonya beda. Nah, gitu. Gimana? Aman? Ya nanti saya cek ya. Coba dia dulu. Bapak, ini saya Pranita, pakai device Daya, izin tanya Pak, kan Ya. di KJ judul
judul saya itu kan tentang fenomena fatherless. Nah, itu kan sebagai variabel X-nya. Nah, itu perlu langkah-langkahnya nggak ya, Pak? Oh, perlu dicantumkan langkah-langkahnya dia. Langkah-langkah terkait fenomena fatherless tersebut. Bukan, lebih kepada eh, bagaimana fatherless itu terjadi sih, kayak perlakuan apa indikasi apa yang terjadi ketika fatherless itu terjadi. Lebih kepada Baik, Pak. mungkin bukan langkah-langkah sih, kayak karakteristik fatherless. Jadi bukan langkah-langkah jatuhnya. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Oke, Tania dulu deh, Tania. Oh Baru iya Bapak, Sofura. terima kasih. Bapak kan tadi teh ada yang masalah yang diturunkan ya. Dari Hmm. satu judul nanti diturunkan ada beberapa masalah. Tapi ya, kalau misalkan ternyata setelah diturunkan tuh hanya ada satu, apakah bisa? Ataukah emang harus Oh, ada dua? kalau diturunkan ternyata hanya satu, berarti bagian ini Tania tidak perlu ada. Ya, cukup bagian yang ini saja. Karena sebenarnya kenapa dia diturunkan? Karena permasalahannya itu ingin dipecah-pecah. Tapi ternyata setelah diturunkan itu tidak pecah juga, ya udah, berarti bagian ini hilang. Cukup bagian pertama saja. Baik Bapak, terima kasih. Ya, Sofura silakan. Baik, Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izin lompat dulu, Pak, yang ke sebelumnya tentang kajian teori. Ya, Kan silakan. judul yang saya teliti itu tentang terdengar Pak suaranya? Ya, dengar-dengar silakan lanjut. Ya, terkait pemanfaatan balok kayu dalam pembelajaran konstruktivisme terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis anak. Nah, itu apakah perlu langkah-langkah yang harus saya ambil terkait balok kayu gitu, Pak? Tunggu. Iya, karena dia adalah kalau sebentar. Judulnya kan terkait dengan pemanfaatan balok kayu dalam pembelajaran konstruktivisme. Berarti harus ada terkait dengan langkah-langkah pembelajaran dengan balok kayu itu. Seperti apa? Yang yang menggunakan pembelajaran konstruktivisme. langkah-langkah yang bakalan saya terapin gitu, Pak. Iya, benar. Oh, Langkah-langkah oke. yang akan kamu terapkan. Itu di variabel X ya. Kan Iya, variabel betul. Y-nya adalah kemampuan berpikir kritis anak. Berarti itu lengkapi variabel Y-nya. Variabel itu dulu yang harus muncul di bagian 2.1. Kemampuan berpikir kritis, terus Ya, 2.1.2 baru pemanfaatan balok kayu dengan pembelajaran konstruktivisme itu. Nah, kajian objeknya adalah PAUD. Ini kan untuk di PAUD kan, usia berapa? ya betul. Usia 4 sampai 5 tahun, Pak. Nah, berarti nanti di PAUD fokuskan ke ada nanti bagian yang membahas terkait usia 4 sampai 5 tahun. Berarti kelompok A ya? Iya, betul, maunya ke kelompok A. Oke, gitu. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Oke, silakan Sipa dulu. Nanti dia. Baik, Bapak izin bertanya mengenai kajian teori kan yang saya itu tentang Picture and Communication Book. Ya, terus itu tuh kan sedikit dari berbagai penelitian juga dan banyaknya dari luar kayak terus kalau ditambah dengan kan berhubungan dengan gambar kalau kajiannya ditambah dengan kajian seperti pengertian unsur-unsur desain terus psikologi warna dan prinsip-prinsip desain itu apakah masih nyambung atau enggak ya Pak? Sangat boleh sih Pak, karena kan sih Pak pengembangan itu sangat boleh dan sangat dianjurkan malahan kalau untuk riset pengembangan itu. Ditambahkan gambarnya boleh, sangat boleh, sangat boleh. Oh, jadi boleh ya Pak Boleh. menambah materi tentang desain Iya, komunikasi. iya, Pak, boleh, terima boleh. kasih. Oke, silakan Dea. Izin bertanya, Pak. Kan kajian teori itu ada langkah-langkah ya, Pak. Nah, Hmm, variabel X saya tuh persepsi guru serta orang tua itu gimana ya, Pak? persepsi guru. Oh, berarti nggak usah, nggak usah. Persepsi guru Ini oh, nggak usah langkah-langkah pakai hanya langkah-langkah. berlaku. Ya, ini langkah-langkah berlaku kalau menerapkan media atau menerapkan metode.
Kalau tidak ada media atau metode atau yang kira-kira memang butuh prosedur langkah-langkah, diabaikan saja. Mentoknya ke indikator saja. Oke, berarti yang dia nggak perlu pakai langkah-langkah ya, Pak? Ya, tidak perlu. Oke, baik Bapak. Terima kasih. Sama. Oke, ada lagi? Hasya. Kenapa lagi Hasya? Mm. Enggak. Kalau untuk kajian teori, kalau riset, kalau dia berasal dari jurnal, itu 10 tahun terakhir. Ya, kalau dari jurnal ya. Tapi kalau dari buku, boleh yang paling lampu juga nggak apa-apa. 1908 sekian boleh. Kalau itu teori dasar, misalnya teorinya Piase. Kalian dapat buku aslinya, sok dipakai. Tetapi kalau ngambilnya dari, misalnya mensitasinya dari jurnal artikel ya, ambil 10 tahun terakhir. Ya. Kalau buku boleh, eh, tapi berbuku yang asli ya, yang berbahasa Inggris. Kalau berbahasa Indonesia, ambillah 10 tahun terakhir. Sebenarnya aturannya itu 10 tahun terakhir referensinya. Tetapi khusus untuk teori-teori yang dulu, zaman dulu ya, zaman bahla, teori-teori zaman bahla, ya ambil yang kalau memang menemukan buku aslinya, dirujuk buku aslinya yang tahun 1800-an atau 1700-an, mah nggak boleh dipakai. Kalau nemu, tapi kalau nggak nemu jangan dipaksa. Harus. Ini ada Rizkita. Judul saya pengaruh manajemen emosi pada perilaku sosial. Variabel X-nya, perlu. Untuk manajemen emosi kan ada langkah-langkahnya, Neng. Bagaimana melakukan manajemen emosi kan harus ada prosedurnya. Berarti harus disertai dengan langkah-langkah manajemen emosi yang benar. Yang kayak gimana itu manajemen emosi yang benar. Oke, Rizky ya. Rizkita. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya mau ngecek dulu yang kelas B yang kemarin sudah ikut di kelas saya satu saja. Saya ingin jadikan sampel untuk direview betul-betul baru. File ini saya sudah kirim ya di grup kelas B. Tolong di-share juga ke grup angkatan kalian. Ya, filenya sudah saya share. Sok, siapa yang sudah selesai? Yang di bagian B. Mungkin punyanya Hanum. Neng Hanum ada nggak Neng Hanum? Hadir Hanum Bapak. ada nggak? Nah, sok, coba di-share punya kamu. Baik Bapak, tapi saya lupa yang 21.3-nya yang objek penelitiannya belum, tapi sisanya Insya Allah Apa suara kamu? sedang sakit Bapak. Oh, serat ya udah nggak usah Hanum dulu deh. Kasihan suaranya. Ada yang lain selain Hanum yang udah lengkap dah? Tidak lengkap-lengkap banget sih, tapi sudah terisi. Ada nggak selain kasihan Hanum? Suaranya nggak ada. Pentingnya gizi seimbang dalam menunjang. Nggak usah. Untuk gizi seimbang nggak usah. Tidak perlu ada langkah-langkah. Oke, siapa yang ini? Siapa ya kemarin? Saya lupa. Siapa aja yang hadir kemarin? Asri kayaknya hadir deh kemarin kan? Bapak tapi belum beres semuanya. Gak apa-apa. Aku mau lihat aja. Sok di-share. Sebentar. Ya.
Bapak sudah terlihat belum, Pak? Nah, sebentar. Oke. Judul kamu apa, Asri? Pengaruh penerapan pendidikan seks melalui video edukasi tubuhku terhadap batas-batas sentuhan pada anak usia dini, Bapak. Oke, boleh. Ini citasinya belum ada ya? Ya kan tadi bertanya dulu tentang bukunya. Yang boleh nggak apa-apa. Sok. Ya, ini tinggal ditambah citasi. Saya mau lihat komponennya dulu aja. Implikasi dalam pendidikan. Apa itu implikasi dalam pendidikan? Tadinya tuh mau kayak eh, kan teori perkembangan. Nah, Hmm. implikasinya tuh kan aku tuh melalui video edukasi. Nah, Terus sesuai. dulu, coba saya lihat komponen anunya, subnya. Ya, jangan gini, sebentar. 2.2 itu, kalau mau gini, implementasi, eh, apa perkembang, harus ada jelasnya. Ini implementasi apa? Oh, jadi atau nggak usah aja, Bapak? Tergantung kamu sih. Yang jelas patokannya buat kajian teori yang membahas variabel Y, variabel X, sama objeknya apa. Itu aja. Oh, oke, oke. Karena teorinya tuh Hmm. mau ada 3 gitu, Bapak, tapi belum semuanya karena nanti dilanjut lagi. Ya. Oke, nggak apa-apa. Sip. Stop Coba share. ke bawah lagi. Oh, Ya, terus. ke bawah lagi. Saya mau lihat semua dulu yang sudah kamu bikin. Terus. Ya, oke, bagus. Coba kajian teori, bukan, penelitian, penelitian terdahulu sudah ada belum? Belum. Karena, Oh, belum. karena kajian teorinya Iya. lumayan banyak. Ya udah, cukup. Oke, Bapak. Makasih. Ya. Oke, teman-teman, saya kasih batas waktu sampai dengan 1 minggu ke depan ya. Jadi kan 1 minggu tidak ada perkuliahan, tapi bukan tidak ada perkuliahan, perkuliahannya diganti dengan webinar, ya, yang akan diadakan hari Sabtu. Jadi kita ketemu lagi nanti di hari Senin depan, tanggal 17. Ya, kita ketemu lagi di tanggal 17 sore dan itu offline ya di kampus. Ya, kita ketemu lagi di kampus tanggal 17. Nah, pukul setengah sama ya pukul 15.45 ya. Tapi ini offline, semuanya harus datang. Nah, apa yang akan saya cek? Saya akan cek ke semuanya, ketiga komponen itu. Jadi kalian punya waktu sekitar berapa hari ya? 1, 2, 7, 8, 9 hari. Nah, manfaatkan waktu 9 hari ini untuk melengkapi semua komponen di bab 2. Kalau yang kelas A, eh, tambah sedikit ruang lingkup penelitian. Gak apa-apa. Kan kalian tidak bikin manual, tapi bikinnya pakai AI. Ya, bikinnya pakai AI. Jadi, cuman ini catatannya, sudah harus ada citasi. Jangan cuman kosongan, ya. Jangan cuman kosongan. Bapak, Tidak kalau harus ruang sempurna. kalau ruang lingkup Hmm? itu harus ada citasinya juga, Pak. Tidak ada. Kalau ruang lingkup tidak ada citasi, bisa dari ChatGPT aja. Ya. Heeh. Ruang lingkup tidak perlu ada citasi. Yang harus ada citasi itu latar belakang, kemudian kajian teori, itu kajian teori. Kalau kajian teori nggak ada citasinya, bukan kajian teori namanya. Penelitian terdahulu, ya kan, mensitasi kajian penelitian orang. Kemudian, eh, kemudian di bagian metodologi nanti, tapi nanti itu. Dan ya jangan nonton Instagram, lagi nonton Reels Instagram,
Oke, lanjut. Sebelum kita tutup itu saja ya. Jadi tugasnya teman-teman ada kita ketemu lagi di tanggal 17. Oke, ada yang ingin bertanya nih. Bapak izin bertanya untuk pengembangan media tadi isinya langkah-langkah tentang desain. Ya, jadi untuk pengembangan media yang objeknya terkait dengan langkah-langkah proses pengembangan. Ya, tapi kalau untuk langkah-langkahnya ya bagaimana penelitian. Nanti PPT ini sudah ada ya. PPT ini sudah saya share. Nanti untuk ruang lingkup penelitian buatnya kayak gini, yang ini, yang sebelah kanan ini. Yang bagian sebelah kanan ini komponennya ada 4 kayak gini. Ya, komponennya ada 4. Tapi nanti dibuatnya dalam paragraf kayak gini. Ya, dibuatnya kayak paragraf ini. Boleh di screenshot aja. Nggak apa-apa, di screenshot. Oke ya. Ini contoh yang ruang lingkup penelitian. Oke, udah cukup. Saya rasa cukup ya pertemuan hari ini. Sebelum ditutup, ada yang ingin ditanyakan? Bapak, aku mau nanya dulu. Apa? Kalau yang pertemuan minggu depan yang offline tuh yang tanggal 17 berarti yang hari Selasa juga dipindah ke hari Senin, Pak, apa gimana? Semuanya. Semua Ya, ya? semuanya. Oke, Semuanya. makasih Bapak. Kita minggu depan kuliahnya online lewat webinar yang akan sebentar lagi saya kirim ya. Absennya juga di situ nanti kan ada absen. Nah, absen juga di situ. Teman-teman nanti wajib mengisi absen pada saat webinar nanti. Nanti saya cirikan, saya screenshot siapa yang tidak hadir. Kan nanti ada sesi dokumentasi. Dokumentasinya itu di akhir pertemuan, di akhir dan di awal pertemuan. Jadi kentara siapa yang tidak ikut, ya. Oke, sekali lagi saya tekankan bahwa wajib mengikuti webinar minggu depan hari Sabtu pukul 9 sampai jam 11, cuma sekitar 2 jam ya. Jam 9 sampai jam 11, tidak lama. Setelah itu kalian mau cari berkegiatan lain silakan, boleh. Untuk pertemuan offline-nya di tanggal 17 hari Senin pukul 15.45 ya, atau jam 15 kurang dari jam 4 ya. Sip. Itu saja. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Banyak ternyata yang tidak hadir ya. Oh, padahal ini sudah online. Bagaimana kalau offline? Ya nggak apa-apa. Teman-teman yang tidak hadir, kalau memang produk apa istilahnya, proposalnya tidak ada, dan kalaupun proposalnya ada tapi tidak memenuhi kriteria, tentu berdampaknya ke kalian sendiri pada saat seminar. Jadi tugas saya hanya membantu memfasilitasi teman-teman supaya bisa membuat proposal penelitian yang memang sesuai dengan kriterianya. Urusan teman-teman tidak mengerjakan, urusan nanti tidak hadir di perkuliahan ya, ya berarti itu terserah teman-teman sendiri ya. Kalau mengerjakan ya berarti teman-teman ya, karena syarat yang bisa seminar yang sudah punya draft proposal. Kalau yang belum punya draft proposal, teman-teman tidak bisa seminar gitu ya. Teman-teman tidak bisa seminar. Oke, itu saja dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Ketemu lagi nanti insya Allah di acara webinar kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.